Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua siswa-siswi eh, yang insya Allah dirahmati Allah. Semoga masih dalam keadaan sehat, selalu bersemangat, dan penuh energi. Iya, anak muda ya, umur 12-an ke atas. Kalau loyo itu aduh, bisa dipertanyakan benar-benar umur 12 atau mungkin terbalik 21 ya. Oke. Setelah meet ini ya, sebelumnya ibu ingatkan pelajaran KD kerajinan kemarin ya, kita sudah melaluinya bersama. Yang menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, ibu ucapkan banyak terima kasih. Semoga anandaku semua bisa menjadi pemuda yang sukses di masa depan, selalu bahagia, diridhoi oleh Allah, dan mudah dalam mendapatkan apapun yang kalian inginkan. Amin. Dan yang tidak menyelesaikan tugasnya dengan tuntas, ya ibu doakan semoga setelah meet ini jadi bisa lebih bersemangat memperbaiki cara belajarnya yang lalu, dan mudah-mudahan bisa jadi lebih baik ke depannya. Ya, selesai bagus bicara belajar tak tuntas semua tugas tak di KD pengolahan ini, baru saya doakan juga seperti teman tak yang sudah tuntas. Oke? Ya, jadi sekarang kita masuk di KD pengolahan ya. Di pengolahan ini yang kita pelajari adalah pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Oh, ini materi kelas 8 ya. Jadi ada 4 materi pokoknya: pengertian, jenis atau karakteristik, teknik pengolahan, dan tahapan pengolahan. Ya, ibu perhatikan kita punya 4 pekan ke depan sebelum libur bulan Ramadan lagi. Jadi ibu ringkaskan materinya, 2 kali teori dan 2 kali praktik. Nanti setelah libur Lebaran masih ada 2 pertemuan di situ. Nanti kita akan latihan-latihan menjawab soal persiapan ujian semester saja ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan masuk di pengertian dan jenis. Oke, ini adalah ya, silakan baca tujuan pembelajaran bab 4 ini ya. Peserta didik mampu mengungkapkan pendapat tentang pengertian makanan khas wilayah setempat. Ya, jadi kita sebagai warga Palpo harus tahu apa makanan khas kita, terutama yang terbuat dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi ya. Kapurung tidak masuk. Kapurung itu terbuat dari sagu, itu tidak termasuk ke serealia, kacang-kacangan ataupun umbi, jadi tidak masuk. Cari yang lain nanti ya. Ya, ini ada beberapa contoh. Contoh makanan khas wilayah lain ya, ini urap, terus ini gado-gado, mie goreng, kerupuk dengan apa lagi namanya ini, apam. Kalau di sini bilang apang. Iya. Nah, ini dia pengertian. Ya, kalian baca-baca ini pengertian pengolahan bahan pangan. Ya, jadi tugasmu nanti ini sesuai dengan tujuan tadi. Mana tadi tujuan? Nah, ini mengungkapkan tentang pengertian. Jadi yang kalian catat itu pengertian tentang bahan setengah jadi dan sebagainya. Kemudian nomor 2, identifikasi jenis, manfaat, dan teknik. Jenis dan manfaat saja. Teknik ini pekan depan ya. Jadi nanti buat rangkuman, pertama-tama itu tulis judul ini ya.
Bab 4, pengolahan bahan dan seterusnya. Kemudian langsung masuk pengertian. Dan ini dicatat. Pengolahan bahan pangan adalah suatu kegiatan, cerelia adalah, umbi adalah olahan pangan setengah jadi, sering disebut juga ya. Ini jadi 4 poin ini ya. 1, 2, 3, 4. Kita catat di bawahnya pengertian. Kemudian jenis. Ini masuk di jenis B. Langsung ke 1. Jenisnya ini 1, olahan pangan setengah jadi dengan bentuk pipih, tebal atau tipis. Langsung dibikin di bawahnya itu langsung tulis contohnya. Nah, seperti ini. Antara lain kerupuk gendar, rengginang, emping jagung, kerupuk bawang, sampai mie. Ya. Itu langsung contohnya. Jadi 1 olahan pangan dan bawahnya itu contoh ini. Jangan tulis ini ya. Contoh rengginang, emping jagung, kemudian keripik singkong, ya ditulis semua contoh yang ada di buku. Kemudian pindah ke 2, olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar. Ya, kita langsung masuk contoh. Jadi cari contoh dari sini. Jagung pipil kering dan beku, aneka butiran oat. Ya, kita tulis. Jadi, jangan semuanya ya. Contohnya saja. Kemudian 3, olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus. Ya, tulis ini tepung. Berbagai macam tepung. Kemudian sampai di situ, yang di atas sedikit ya. Tambah ini sedikit. Berdasarkan kegunaannya bagi tubuh, zat gizi dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok sebagai berikut. A. Penghasil tenaga. B. Pembangun sel. C. Kelompok zat gizi pengatur. Ya. Ditulis lengkap beserta contoh-contohnya. Ya, sampai situ saja tugas yang pertama. Bagi yang menggerutu, menulis Miki. Kenapa kita dikasih tugas menulis? Supaya tangan tak itu tetap bisa terlatih untuk menulis. Jangan sampai karena belajar online pakai HP, ya tangannya cuma bisa menyeret-nyeret HP ke atas ke bawah, klik sana klik sini, tidak tahu caranya menulis. Ya, kemudian alasan kedua, pada saat menulis kita 2 kali membaca, yaitu pada saat membaca pada sumber dan pada saat kita tulis itu otomatis kita baca juga tulisan tak. Ya, dengan demikian ilmu yang kita salin dari buku ke buku cetak ke buku tulis itu ya insya Allah diharapkan bisa tertinggal di kepala kita, tertinggal di otak kita. Iya. Jadi ini adalah salah satu metode guru supaya siswa itu belajar dengan cara membaca. Membacanya 2 kali, yaitu membaca dari sumber dan membaca pada saat disalin ke catatannya. Oke, jadi jangan kayak menggerutu di. Ibu guru itu Bang Jina tahu ini. Ya, karena kalau mau disuruh video, kalau ibu saya ya, ibu pribadi, kalau mungkin nonton video, siapa yang tahu kita nonton video atau tidak? Nah, tapi kalau ada hasil tulisan tangan tak, pasti menulis, ya. Oke, ya jangan menggerutu dan semangat untuk selalu mengikuti ya arahan dari gurunya. Ingat, ya adab-adab terhadap guru, adab-adab menuntut ilmu dipenuhi semua. Mudah-mudahan kalian menjadi manusia-manusia yang sukses di masa depan. Oke, ya selamat belajar dan jangan lupa mengumpulkannya disiplin. Oke, yang disiplin mengumpul, ibu kasih nilai yang sangat memuaskan. Semakin lambat, nilainya berkurang. Oke. Selamat bekerja. Selamat pagi. Selamat siang bagi yang sudah siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.